Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Kurniawan dengan NPM 2359201006 dari kelas 5A dan kelompok Alpha bagian 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas 3 machine learning, di mana di sini melakukan evaluasi efektivitas pendekatan machine learning pada proyek UTS yang telah dipilih. Untuk instruksinya dikerjakan oleh kelompok yang telah ditentukan. Artinya nanti sebagian akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Jadi kalian simak videonya sampai habis. Dan yang kedua, melakukan pendekatan machine learning yang akan dievaluasi efektivitasnya. Di sini kami ingin tahu seberapa baik XGBoost dalam memprediksi variabelnya. Makanya di sini fokus kami pada pendekatan XGBoost. Dan yang ketiga, gunakan dataset yang relevan dengan proyek UTS. Mana saya menggunakan dataset mental health dari Alam Shihab, di mana dataset ini berisi individu dengan gejala stres atau gangguan mental yang tidak mencari perawatan profesional. Singkatnya, dataset ini tuh menyediakan variabel demografis atau sosiodemografis, di mana dia isinya itu seperti gender, pekerjaan, negara, ataupun gaya hidup seseorang, seperti stres, moodnya, dan juga coping. Dan yang keempat, demonstrasikan pendekatan tersebut, lalu lakukan evaluasi menggunakan matriks, akurasi, dan lain-lain. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan dari matriks. Tujuannya itu untuk mengukur seberapa baik model memprediksi. Nah, dan dalam metrik itu berbeda-beda ya fokusnya. Kayak akurasi ini fokusnya kemana, precision kemana, recall kemana, dan lain-lain. Dan di hasil punya saya ini, untuk metrik akurasinya bernilai 74%, precisionnya 72%, recall 78%, F1 score 75%, dan AUC 74%. Kenapa berbeda-beda? Karena yang saya sebutkan tadi, fokus setiap metrik itu berbeda-beda. Mana untuk metrik akurasi, dia fokusnya ke melihat semua prediksi yang benar. Dan hasilnya 74%. Sedangkan precision, dia fokus kepada kesalahan false positif. Sedangkan recall fokusnya sebaliknya, dia fokus kepada kesalahan false negatif. Sedangkan F1 score ini dia malah fokus kepada keduanya. Jadi dia menyeimbangkan precision dan juga recall. Dan yang terakhir AUC, fokusnya pada kemampuan model dalam membedakan kelas. Itulah kenapa hasilnya berbeda-beda setiap matriks. Untuk instruksi yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dea. Jadi sekian dari saya, dan saya akan persilahkan Dea untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tahap persiapan model lanjutan, yang mana tujuan utama dari tahap ini adalah untuk meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan model dasar. Kemudian yang kedua, mengetahui model mana yang paling efektif dalam mengenali pola-pola faktor sosiodemografis yang berpengaruh terhadap putusan seseorang mencari treatment mental health. Kemudian yang ketiga, melihat keseimbangan antara kinerja akurasi dan efisiensi waktu setiap model. Kemudian
Untuk menghindari beban komputasi besar, dilakukan sampling data sebanyak 2000 baris dari dataset utama agar pelatihan berjalan cepat namun tetap responsif. 4 algoritma tersebut meliputi random forest, kemudian gradient boosting classifier, yang ketiga XGBoost classifier, dan yang keempat support vector machine. Langsung saja kita ke codingnya yang sudah saya jalankan. Nah, di sini ada visualisasi yang model lanjutan yang pertama. Di sini bisa kita lihat ini untuk random forest, kemudian gradient boosting, lalu XGBoost, ada juga SVM linear, lalu ini perbandingan akurasi antar model. Nah, dari output ini bisa kita lihat model dengan akurasi tertinggi adalah yang ini, XGBoost, kemudian disusul lagi dengan random forest, lalu untuk waktu pelatihan tercepat juga dimiliki oleh XGBoost, yaitu di 0,81 detik, yang mana menjadikannya model yang paling efisien dan akurat. Lalu di bagian XGBoost ini berhasil mengklasifikasi sekitar 14,35% data negatif dan 15,55% data positif dengan benar. Kemudian ada jumlah kesalahan yang relatif kecil dan seimbang antara false positif dan false negatif. Lalu ada model SNV linear. Meskipun teorisnya kuat dalam klasifikasi linear, ini membutuhkan model ini tuh membutuhkan waktu yang paling lama, yaitu sekitar 74 detik, dan akurasinya paling rendah karena data ini memiliki banyak fitur untuk hasil one hot encoding. Baik, sekian penjelasan dari saya dan dari Ananda dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.